Halo guys, ketemu lagi dengan saya. Kita ngobrol-ngobrol pagi ya. Jadi saya lagi ada di sebuah cafe ini pagi ini. Gimana nih? Bentar lagi 2 bulan lagi kita mau masuk di tahun 2023. Gimana tahun 2022-nya? Apakah excitement, ups and downs? Karena memang kita belum sepenuhnya pulih dari pergolakan struggle ya, atau bertahan dari gelombang ekonomi di tahun 2020 corona kemarin. Cuman ya memang sih banyak bisnis-bisnis yang ya kita sayangkan juga ya, maksudnya banyak yang akhirnya kolaps, akhirnya tutup gitu kan, akhirnya gulung tikar ya, karena memang kejadian kemarin itu kita tidak pernah menyangka bahwa akan terjadi sebesar itu gitu, karena memang bukan hanya krisis-krisis seperti yang sebelum-sebelumnya. Kita baru belajar, corona itu kan sesuatu hal yang baru kan di dunia, meskipun memang sebelumnya pernah terjadi hal-hal yang serupa seperti flu di tahun-tahun sebelumnya. Cuman memang kita seakan-akan kemarin itu langsung diserang gitu, kemudian kita tidak mempersiapkan bahwa kejadian itu akan berakhir seperti itu. Nah, oleh karena itu pesan yang kita ambil bahwa memang kita harus melakukan sebuah persiapan. Ketika ada suatu hal, something bad happen, ya kita harus melakukan sebuah persiapan. Kalau umpamanya kita lihat ya, di tahun 2023 banyak yang kalau saya lihat di YouTube atau di tempat-tempat di surat kabar, di media-media, semua mengatakan bahwa tahun 2023 ini tahun yang seperti Presiden juga mengatakan bahwa gelap. Bahkan Menteri Keuangan bilang ya memang kita harus prepare. Ya memang menurut saya sih, terlepas dari besar ataupun kecilnya pengaruh yang akan kita rasakan di tahun 2023, ya mau nggak mau tetap kita akan kecipratan juga, akan mempengaruhi ekonomi kita, dan mau nggak mau juga pasti akan mempengaruhi bisnis kita. Baik itu mau franchise ataupun tidak, pasti akan terpengaruh, karena ujung-ujungnya akan berpengaruh terhadap purchasing power atau daya beli dari masyarakat, dan efek domino efeknya pasti akan mempengaruhi bisnis kita juga gitu ya. Menarik untuk kita bahas sih pagi hari ini, tapi saya mau break dulu ya, ngopi dulu. Nah, kalau kita melihat sejarah krisis itu kan bukan dalam satu abad ini ya. Itu kita kenal tahun 1930 itu ada namanya Great Depression yang terjadi dan mempengaruhi seluruh global. Kemudian di tahun 65, kemudian 98 kita mengalami krisis yang namanya financial crisis, krisis keuangan yang disebabkan memang negara-negara Asia gitu ya. Kemudian akhirnya berdampak terhadap currencies kita, yang waktu itu dolar bahkan sangat naik sekali gitu. Makanya disebut dengan financial crisis, karena lebih kepada keuangan suatu negara. Kemudian kita masuk di tahun 2008. 2008 itu ada yang disebut dengan subprime mortgage. Subprime mortgage itu ya karena akibat dari sistem pembiayaan perumahan yang tidak baik, atau mungkin sudah ketat tapi legalisasinya atau perizinannya itu dimudahkan, disengaja untuk diperbolehkan, sehingga akhirnya tidak terbayar, meluas ke beberapa negara, akhirnya juga mengalami yang namanya krisis. Kemudian kita masuk tahun 2020 kemarin, ketika semua negara mengambil kebijakan untuk tidak keluar, atau negara-negara lain dibatasi. Kemudian kita juga keluar rumah, PSBB nggak boleh, sehingga apa yang terjadi, ekonomi nggak bergerak. Akhirnya ekonomi tidak berjalan, ya dampaknya akan kepada kita. Dan itu belum beres di situ, tahun 2020 masih krisis, masuk di tahun 2022 gitu kan. 2022 juga sampai saat ini banyak kejadian-kejadian ekonomi secara geopolitik juga, negara-negara seperti peperangan Rusia dengan Ukraina gitu ya. Kemudian juga tingkat inflasi yang sangat tinggi di beberapa negara, termasuk Jepang, Amerika, Eropa. Jadi keadaan ekonomi sekarang sudah semakin lebih sulit, sehingga banyak tokoh-tokoh dunia itu atau ekonomi dunia memperkirakan bahwa tahun 2023 itu akan gelap, akan kita mengalami struggle secara ekonomi. Kalau kita melihat atau memperkirakan dampak dari kejadian global itu terhadap Indonesia, apakah dia memberikan dampak yang besar ataupun tidak, ya kita masih bisa melihat dari ya baik itu secara makroekonomik atau secara mikroekonomiknya. Kalau secara makroekonomik kan kita bisa melihat dari dua hal. Dari yang pertama mungkin dari sisi jalur perdagangan. Kalau pemain dari global ini yang mempengaruhi itu ada beberapa negara-negara yang besar seperti Amerika. Kemudian kalau di Eropa ada Jerman, kemudian Cina. Nah, kan kalau kita bicara mengenai kayak misalkan sebuah bisnis lah ya, kita gampangin aja deh. Misalkan saya penjual bakso gitu kan, penjual bakso. Otomatis kan di belakang saya itu saya membutuhkan daging sapi, ya kan? Kalau umpamanya bakso saya ini nggak laku, misalnya ada terjadi di satu kota itu terjadi beberapa pemecatan secara signifikan atau secara masif di
kantor-kantor, otomatis kan mempengaruhi purchasing power, daya beli dari kota tersebut. Nah, otomatis ketika saya menjual bakso kan, saya punya bakso ini nggak laku dong. Apa yang terjadi ketika bakso saya nggak laku? Otomatis supplier daging saya akan terpengaruh, ya kan? Otomatis saya order daging sapi juga akan menurun. Sama juga seperti itu kalau umpamanya misalkan di Eropa, Jerman mengalami krisis, mengalami gangguan ekonomi, perlambatan ekonomi, ya pasti di belakang-belakangnya Jerman kayak misalkan Cina yang biasanya komoditas energi ataupun komoditi pasti akan mengalami penurunan juga. Otomatis kalau umpamanya Cina mengalami penurunan, ya di belakangnya biasanya Indonesia kan biasa mengirim komoditas ke negara-negara maju. Nah, otomatis juga akan mengalami gangguan gitu ya. Jadi otomatis kalau umpamanya Cina mengalami perlambatan, otomatis supplier atau pemasok-pemasok yang di belakangnya Cina yang biasanya mengirim ke Cina pasti akan menurun juga. Sehingga banyak negara-negara berkembang termasuk Indonesia akan mengalami perlambatan. Jadi otomatis barang-barang ekspor akan mengalami perlambatan karena demand di negara-negara maju sedang terganggu. Sehingga apa yang terjadi biasanya ketika terjadi hal tersebut, otomatis kan ekonomi melambat. By the way, yang disebut dengan resesi itu adalah ketika perlambatan ekonomi secara 2 kuartal berturut-turut atau minus 2 kuartal berturut-turut. Jadi saya sambung lagi ya, kalau umpamanya di belakang-belakangnya terjadi sebuah perlambatan, ya otomatis efek domino dari negara-negara maju, kemudian negara-negara berkembang itu ya pasti akan mengalami sebuah perlambatan. Nah, memang kalau kita melihat dari tingkat global itu memang sudah terjadi ya, dependensi dan interdependensi dari negara satu dengan negara lain, negara maju dengan negara berkembang itu memang sudah tergantung dari zaman dahulu kala gitu ya. Kemudian Amerika juga begitu. Amerika ketika mengalami sebuah perlambatan ekonomi, memang Amerika ini kan akhir-akhir ini semakin baik dan bahkan lebih baik daripada Eropa. Cuman Amerika sekarang mengalami perlambatan secara ekonomi. Makanya The Fed selalu mempermainkan senjata bank sentral itu kan mempermainkan kebijakan fiskal atau kebijakan moneternya melalui menaikkan atau menurunkan suku bunga gitu ya. Ini yang disebut dengan oleh Menteri Keuangan Ibu kita Sri Mulyani bahwa ketika terjadi perlambatan ekonomi, bagaimana untuk menstimulus perekonomian itu ya udah nanti di The Fed atau bank sentral itu akan menaikkan suku bunga. Ketika dia menaikkan suku bunga, otomatis keuangan yang beredar di luar Amerika akan balik lagi ke Amerika. Sehingga apa yang terjadi di negara-negara berkembang yaitu adalah capital outflow. Artinya apa? Banyak di negara-negara berkembang ini keuangan itu balik lagi kepada Amerika, sehingga apa yang terjadi? Negara-negara berkembang ini akan mengalami sebuah krisis atau resesi. Nah, itulah yang mungkin yang bisa kita lihat ya dari sisi jalur perdagangan, kemudian dari sisi jalur keuangan. Nah, sekarang kan kita akan berpikir bahwa sebenarnya seberapa besar sih pengaruhnya dua jalur itu. Kalau kita melihat memang sekarang itu menurut saya kalau kita baca jurnal-jurnal atau literasi keuangan atau kita belajar mengenai ekonomi, ya sekarang ketergantungan dari sisi jalur perdagangan Indonesia itu memang sudah tidak terlalu banyak mempengaruhi, karena kalau kita bandingkan dengan negara seperti Singapura itu perdagangan yang terhubung dengan global itu sebesar 200%. Indonesia hanya 25% dari GDP, dari gross domestic product. Anda bisa bayangkan ketika terjadi apa-apa di Amerika sana, ketika terjadi apa-apa di Eropa, otomatis sangat mempengaruhi. Tahun 98 kita juga pernah mengalami krisis, memang buruk tapi tidak terlalu seperti negara-negara lain. Karena kenapa? Karena kita kuat dengan mikroekonomi. Jadi UMKM-nya kita kuat. Jadi kenapa UMKM kita kuat? Karena tidak terlalu terpengaruh dengan pengaruh global gitu. Misalnya nih di tahun sebelumnya ada deficit account di mana nilai impor kita lebih tinggi dibandingkan nilai ekspor. Tapi saat ini dengan adanya berbagai macam kebijakan, kemudahan melakukan ekspor juga, sehingga menurut saya kita pada saat nanti di tahun 2023 mungkin akan terdampak tapi lebih terbatas gitu. Karena kenapa? Karena dari sisi makroekonomik bisnis kita itu tidak banyak terpengaruh dengan global gitu ya. Kemudian juga kalau kita melihat memang dengan adanya kenaikan suku bunga dari The Fed gitu ya pasti akan mempengaruhi ada capital outflow. Tapi kalau kita lihat juga kan sebenarnya DDI domestic direct investment-nya kita sudah semakin baik dari tahun ke tahun. Memang sih kita perlu akui ya PMDN kita dibandingkan dengan PMA itu lebih kecil. Data tahun 2020 PMA kita itu penanaman modal asing ya 51,7%, sedangkan PMDN kita itu 48,3% atau sebesar 103,6 triliun. Tapi investor SBN itu justru 80% dari dalam negeri. Jadi menurut saya mungkin krisis
krisis ini akan terjadi di negara-negara, cuman pasti akan memberikan pengaruhnya tidak terlalu signifikan ya, tidak terlalu signifikan karena seperti yang saya katakan tadi bahwa pengaruh dari luar, pengaruh dari global itu mungkin tidak serta-merta langsung menghits kita. Tapi ya memang kita berharap bahwa kebijakan Indonesia, baik itu kebijakan fiskal, kebijakan moneter, bisa membantu kita dari krisis begitu. Jadi seberapa besar pengaruhnya. Nah, menurut saya juga ketika kita melakukan bisnis ya otomatis kita juga harus prepare di tahun 2023 ini apa yang kita mau lakukan. Apakah kita sudah merancangkan bagaimana sih untuk bisnis kita, apa yang kita perlu bangun, apakah kita perlu kolaborasi dengan yang lain gitu kan. Nah, saya percaya bahwa Albert Einstein bilang setiap krisis itu akan menimbulkan orang-orang sukses baru, orang-orang kaya baru. Jadi menurut saya tahun 2023 ini tidak hanya sebagai sebuah ancaman, tetapi juga sebagai sebuah peluang. Kalau kita bisa lihat di tahun 1998 muncul orang-orang kaya baru. Tahun 2020 aja deh yang kayak kemarin ya, waktu krisis corona. Itu ada beberapa sektor. Banyak sektor memang seperti yang saya katakan tadi di awal bahwa banyak yang gagal, banyak yang tutup, banyak yang gulung tikar. Tapi beberapa sektor lain malah justru dia momennya untuk growth, kita sebut sektor industri kesehatan. Kita tahu bersama kalau umpamanya kita lihat sahamnya Kimia Farma itu naik berapa persen gitu. Yang kemudian memang sih saat ini dia sudah agak jatuh. Tapi di beberapa sektor apotik, penjualan kesehatan, kemudian laboratorium mengalami sebuah peningkatan. Kemudian yang kedua juga kemarin industri yang mengalami peningkatan ketika corona itu adalah telekomunikasi, ya kan? Karena banyak orang yang PSBB tidak boleh keluar rumah, akhirnya mereka melakukan penggunaan internet lebih banyak, kemudian telekomunikasi dengan orang luar lebih banyak sehingga mengalami growth. Kemudian kemarin juga alat-alat kesehatan, ya macam-macam lah. Jadi menurut saya setiap krisis tidak hanya sebuah ancaman tapi juga yang menyediakan sebuah peluang juga, peluang buat kita untuk kita bisa mengambil. Entah makanya sekarang kita harus lihat jeli peluang apa nih yang akan ada di tahun 2023. Jadi pada prinsipnya ketika kita melihat tahun 2023 itu memang akan terjadi krisis, tapi ya krisis yang secara terbatas. Nah, kemudian menurut saya tahun 2023 itu tidak hanya melihat sebagai suatu ancaman tapi juga sebagai suatu peluang. Bagaimana kita melihat peluang-peluang apa yang akan terjadi pada saat itu. Itu aja sih dari saya, sharing-sharing kita, semoga bermanfaat. Thank you so much.